Assalamualaikum Ibu Evita. Ya, waalaikumsalam Bu Erwin. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar anak di sana baik, ya semangat ya sehat. Iya. Ibu Evita Sari, hari ini tujuan saya ingin bertemu dengan Ibu, yaitu ingin melakukan pasca observasi yang telah Ibu Evita kemarin sudah melaksanakan observasi di dalam kelas. Kita sudah melaksanakan pra-observasi juga. Dan saat ini kita mengadakan pasca observasi terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu Evita laksanakan pada hari Senin kemarin. Nah, terkait dengan Ibu Evita di dalam kelas itu saya lihat sesuai dengan catatan saya itu dari kegiatan literasinya, berpikir positifnya, kolaborasi ibu terhadap anak murid, terus komunikasi dengan siswa dan kreativitas siswanya, itu Ibu Evita sudah melaksanakan hampir sudah bagus. Tinggal nanti Ibu Evita melaksanakannya lebih konsisten lagi dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, menurut Ibu Evita, apa saja sih yang kemarin Ibu sudah laksanakan, baik dari strategi, terus lagi pendekatan Ibu terhadap anak, itu bagaimana perasaan Ibu pada saat melaksanakan pembelajaran yang Ibu laksanakan pada hari Senin kemarin? Ya, perasaan saya itu ya menyenangkan sih, bersemangat dalam menghadapi siswa itu. Oke, jadi di sini pada kegiatan literasi, yaitu saya catat kemarin itu tentang kegiatan yang Ibu lakukan dalam mengajar itu sudah baik dan bagus, serta bisa memberdayakan anak didik. Jadi Ibu Evita kemarin tuh bukan terpaku di depan kelas. Ibu Evitanya dari kelompok 1 ke kelompok 2, ke kelompok 3, ke kelompok 4 saya lihat kan, terus membantu murid-muridnya. Begitu sudah saya lihat sudah sangat baik. Dan Ibu pada saat membagikan LKPD ya, lembar kerja itu, Ibu sudah memberdayakan murid juga. Di situ Ibu sudah melibatkan anak-anak, terus menanyain kepada anak-anak bagaimana perasaannya kan sebelum masuk ke dalam kelas, itu sudah luar biasa kalau menurut saya Ibu Evita. Selanjutnya berpikir positif. Di sini kemarin Ibu Evita melakukan penerapan materi IPAS ya. Iya. Benar? Kemarin materi apa Bu yang Ibu Kemarin tentang adat istiadat dan norma itu ya. Kalau norma itu sendiri Ibu berikan contohnya juga? Iya. Itu yang seperti apa itu? Norma-norma agama, norma sosial, kesusilaan, dan juga norma keluarga itu juga. Oke. Jadi apa di situ anak didiknya sudah memahami mengenai itu? Anak didik saya sudah memahami karena itu sering diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti sekolah, di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Oke, baik. Berarti memang catatan saya kemarin memang sudah bagus sekali terkait dengan Ibu Evita melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya kolaborasi. Saya lihat kolaborasi Ibu dengan murid Ibu sama seperti yang berpikir positif dan kegiatan literasi yang sudah Ibu laksanakan itu sudah sangat baik. Yaitu Ibu berkolaborasi dengan anak didik. Anak didik saya lihat kemarin tuh ada yang menanyakan contoh ya, kemarin Dona ya namanya ya. Oke, kemarin kalau bisa Ibu cerita sedikit dia menanyakan tentang apa? Baik ya. Si Dona kemarin itu dia menanyakan, dia kurang paham bagaimana membedakan mana norma, mana adat istiadat. Kemudian kemarin sudah dilihatkan dari layar, dijelaskan juga norma itu apa yang ditanyakan. Bu, bagaimana contoh tentang norma yang kesusilaan, norma itu. Jadi kemarin saya mencontohkan seperti juga di layar, sudah mencontohkan. Nah, mudah sekali cara norma itu sering kita jalani setiap hari. Seperti kalau kita pergi sekolah, berpamitan kepada kedua orang tua itu sudah termasuk norma itu. Sedangkan ada istiadat kemarin itu, dia juga bingung bagaimana adat istiadat itu seperti apa Bu. Jadi kita jawab. Yang teman-teman lain juga membantu kalau ada istiadat itu ya kebiasaan yang baik kalau di lingkungan kita, baik pun lingkungan yang lainnya ataupun di tempat lain. Kalau diberikan contohnya seperti istiadatnya itu kebiasaan seperti kita mau lebarannya itu sering membuat ketupat, itu kan sudah tradisi seperti itu, sama kayak kearifan lokal seperti itu.
Oke, luar biasa sekali itu Ibu Epita sekali ya kolaborasinya dengan anak didik, terus antara teman dari kelompok satu dengan kelompok lainnya. Selanjutnya komunikasi dengan siswa. Saya lihat kemarin Ibu komunikasi dengan siswa itu sangat balik lagi memberdayakan siswa dengan baik ya, budaya positifnya Ibu sebagai manajer gitu kan, tidak membeda-bedakan dari anak didik tersebut. Saya lihat di sini komunikasi dengan siswa berjalan lancar dan ada tanya jawab mengenai materi IPAS yang diajarkan. Jadi kemarin tuh iya benar tadi ada pertanyaan dari anak tadi terhadap Ibu, dan Ibu juga kembali menjelaskan ulang, terus Ibu ambil sumber dari YouTube ya, saya lihat ya, dan beberapa juga contoh lembar-lembar yang harus mereka Nah, selanjutnya kreativitas siswa ini Ibu Epita ya. Kreativitas yang Ibu jalankan di dalam kelas terkait dengan pembelajaran kemarin itu yang bagaimana? Kira-kira sama tidak dengan yang saya? Iya, sama saja itu Ibu ya. Iya, kemarin Ibu sudah melakukan menyajikan kreativitas yang sudah cukup baik, namun bisa dikembangkan lagi. Kemarin kan sudah presentasi ya Bu ya. Ya, Ibu Epita sudah presentasi kemarin. Tapi Ibu ambil sampel kemarin ya? Iya, hanya satu kelompok itu. Oke. Untuk rencana kedepannya, untuk pembelajaran kedepannya itu Ibu Epita ingin yang seperti apa untuk kreativitas siswa? Kemarin kan pelajaran IPAS. Kalau di pelajaran lain seandainya itu Ibu Epita ingin mengelola kreativitas siswa itu yang seperti apa? Mungkin ya sama kayak berdiskusi seperti itu. Mungkin dia juga harus ada tanya jawab begitu, bukan hanya presentasi saja. Kelompok itu memberikan lapangan pertanyaan misalkan ke kelompok lain, dia lebih hidup begitu diskusinya itu. Jadi kalau yang presentasi bisa menanyakan ke kelompok lain, bagaimana ini teman-teman, apa kalian mengerti, apa ada pertanyaan, seperti dia lebih hidup lagi. Nah, ini aspek dan strategi pengembangan. Nah, di sini kan saya kasihkan catatan tambahan sedikit, yaitu silakan Ibu Epita lanjutkan dari kelima ini dengan lebih baik. Nah, yang ingin saya tanyakan, area pengembangan apa Ibu terhadap anak didik Ibu tersebut, baik dari strategi atau modul pembelajaran yang ingin Ibu tekankan paling utama terhadap anak didik? Itu yang paling saya mau tekankan tentang fokus. Iya, fokus dari siswa itu, siswa juga bisa mencari pembelajaran yang lebih menyenangkan, agar siswa lebih fokus lagi ke saya seperti itu ya. Oke, berarti ingin fokus anak ya? Iya, fokus anak agar dia bisa mengikuti pembelajaran Ibu Epi dengan lebih lebih bersemangat, lebih serius gitu Ibu. Oke, luar biasa Ibu Epita ya. Untuk selanjutnya Ibu Epita ya, kemarin kita sudah melaksanakan praobservasi. Kemarin kan Ibu sudah memiliki tujuan pembelajaran, saya lihat di RPT Ibu ya. Nah, di sini ada siswa dapat memahami apa itu norma dan adat istiadat. Terus tuh dengan berdiskusi siswa mampu membuat paparan mengenai norma dan adat istiadat, serta membuat karya. Nah, sebuah membuat karya yang berkenaan dengan norma dan adat istiadat. Nah, dari ketiga tujuan ini, apakah Ibu Epita sudah menyampaikan tujuan ini kepada anak Ibu pada saat kemarin? Sedikit-sedikitnya sudah ya Ibu ya. Tentang karya itu juga tidak susah mencarinya seperti itu, tentang norma dan adat istiadat itu ya. Jadi Ibu nanti untuk yang nomor 3 ini yang membuat karya ini, Ibu ingin karya yang seperti apa gitu? Karya itu karya yang tidak terlalu praktik ya. Setiap hari karya itu bisa dicocokkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Misalkan dia yang biasanya tidak pernah berpamitan dengan kedua orang tua, dia bisa berpamitan kalau kita ini ya. Maksudnya Ibu karyanya seperti apa ya? Misalnya kan di sini kan ada Ibu tulis di APP ku ada dalam bentuk artikel, puisi gitu, terkait dengan pembelajaran ini, terus ada karangan. Jadi Ibu pengennya dari 4 kelompok itu Ibu ingin satu aja atau bervariasi? Mungkin bervariasi kalau 4 kelompok. Kelompok yang satu yang seperti ini puisi, misal kelompok 2 ya dia mengarang seperti itu, biar yang lain sama-sama bisa bertukar pendapat, bertukar juga seperti itu. Oh, berarti puisi yang seperti ini, yang mengarang seperti ini. Berarti Ibu
bervariasi ya Iya. untuk kelompok-kelompoknya tadi ya, bukan cuma harus Yang semuanya satu, ya, betul iya. sekali. Karena kita ini untuk kurikulum merdeka itu berpusat pada murid, Iya. jadi bukan kita yang menentukan itu Iya, kita ya, betul. tetapi anak muridnya. Iya. Jadi anak muridnya pengen apa, kita petakan dulu. Iya. Ya, kita petakan dulu apa yang menjadi keinginan anak. Apakah dia audio visual, apakah kinestetik, gitu ya. Selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai, yang tadi ya, yang tadi yang sudah ibu ini ceritakan, yaitu dari segi pembelajaran dan kreativitas siswa ya, sudah ibu ceritakan tadi ya ibu kita ya. Adakah lagi kira-kira ingin pengen ditambah untuk area pengembangan tadi, fokus ya ibu kita sampaikan ya, fokus. Oke. Jadi kan pertama kan kerjasama ya teh. Oke, baik. Nah, selanjutnya strategi yang ibu siapkan yaitu diskusi secara berkelompok dan mempresentasikan ke depan secara individu dan kelompok. Nah, kemarin ibu kita kan sudah mempresentasikan secara individu. Jadi kalau untuk kelompoknya, apakah nanti kita akan lanjutkan untuk pelajaran IPA minggu depan, ataukah memang tetap seperti itu ingin dilaksanakan? Tentu akan saya lanjutkan, mungkin lebih baik lagi dari yang kemarin. Menurut Ibu Evita, penting tidak nih kita menerapkan strategi dan mempersiapkan dalam mempersiapkan pembelajaran ini? Itu sangat penting lah Ibu ya. Ya. Oke, Ibu Evita, tetap semangat dan lanjutkan hal tersebut, karena memang sejatinya kita sebagai guru itu harus sesuai dengan membimbing murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Ibu Evita, selanjutnya apa yang sudah berjalan dengan baik selama Ibu mengajar? Itu sebenarnya harus sudah berjalan dengan baik itu kondisi kelas ya sudah berjalan dengan baik, siswa pun bisa menyesuaikan, bisa memperhatikan kita secara baik. Kondisi kelas. Ya. Terus dari persiapan Ibu dalam mengajar, apakah itu masuk juga ke dalam persiapan? Sudah ya. Oke, kondisi kelas, selanjutnya tadi Persiapan. iya, persiapan, fasilitasnya. Ya, fasilitas penting. Fasilitasnya bisa dicontohkan Ibu? Fasilitasnya seperti fokus ya, layar, laptop, dan alat peraga juga ya. Kalau alat peraganya boleh Ibu contohkan alat peraga untuk pembelajaran yang kemarin? Kemarin itu hanya contoh ya. Oh iya. Berarti mungkin alat peraganya itu seperti kebiasaan anak istiadat itu bisa dicontohkan. Lewat gambar ya, betul. Lewat gambar dan juga bisa kita print mungkin ya. Iya. Kita print untuk anak didik kita agar dia bisa membedakan nama-nama. Iya betul. Selanjutnya, apa yang masih perlu Ibu perbaiki terkait dengan pembelajaran Ibu Evita pada kemarin? Yang perlu saya perbaiki itu mungkin dengan dari cara penjelasan saya itu lebih harus konkret lagi, lebih berfokus kepada siswa mungkin ya, biar siswa itu bisa lebih jauh mengerti seperti itu, tidak banyak bertanya, Ibu saya tidak mengerti seperti ini, padahal kita sudah menjelaskan. Berarti kemarin itu saya harus lebih menjelaskan lebih dari yang kemarin seperti itu. Oh, dari penjelasan Ibu. Iya. Nah, kalau Ibu ingin Ibu ingin menjelaskan lebih baik, berarti berarti Ibu Evita harus memiliki persiapan yang seperti apa? Ya, persiapan itu persiapan sudah matang ya. Seperti saya itu kalau mau mengajarkan tentang adat istiadat kemarin, saya itu minimal sudah harus menguasai. Iya, seperti itu. Jadi menurut Ibu Evita, apabila anak-anak tersebut banyak bertanya, begitu kan, apakah itu membuat Ibu Evita merasa terbebani atau tidak? Tentu saja tidak ya. Berarti kalau seandainya anak ingin bertanya, tidak akan merasa terbebani. Tidak, itu karena anak lebih aktif itu, iya dia lebih aktif berarti ya. Kalau sering bertanya, malahan kalau murid itu jarang bertanya, itu juga tidak enak mengajarnya begitu ya.
ya. Betul sekali itu Ibu, karena kan kita harus melihat juga kan Iya. anak didik itu dia maunya seperti apa. Jadi kalau dia diam, kita jadi pertanyaan juga Iya, ini Bu, betul sekali. kenapa dia diam? Apakah cara kita kurang? Iya, Apakah betul. strategi kita kurang? Begitu kan Bu? Jadi untuk secara persiapan tadi memang kita sebagai guru Iya. memang harus banyak-banyak literasi dan membaca Iya, ya, betul. dan menyiapkan sebelum kita mengajar. Oke, Bu Epita. Terus apa hal yang ingin Ibu tingkatkan terkait dengan pembelajaran? Boleh berapa? ya. Yang ingin saya tingkatkan itu tentang fokusan kepada siswa dan untuk lebih mencari lagi mode pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, biar mereka itu lebih paham, lebih senang, lebih betah itu dengan pelajarannya. Oke, nah terkait dengan Ibu Epita ingin ya kita sebagai guru ingin effort lebih ya untuk anak Iya, didik. betul. Itu bagaimana Ibu Epita agar Ibu Epita bisa menghadapi anak tersebut sesuai dengan Ibu Epita inginkan? Bagaimana saya menghadapi kelas itu seperti itu ya Ibu Ani. Menghadapi siswa itu harus kita paham ya terlebih dahulu ya bagaimana kemauan siswa itu. Kita harus hafalkan anak ini kan setiap anak itu berbeda ya Ibu Ani ya. Jadi kalau 22 siswa 22 juga macamnya ingin seperti apa. Kita harus kenali dulu mereka itu langsung dikenal kembali. Oke. Baik, bagus sekali Ibu Epita. Jadi Ibu ingin meningkatkan tentang fokus siswa dan juga diri sendiri terkait dengan kita sebagai pengajar. Itu bukan berarti kita datang langsung mengajarkan, tapi juga harus memahami betul sekali. dari siswa tersebut. Oke. Nah, apa yang ingin Ibu tetap lakukan pada saat ini kan anak-anak ya, anak-anak di kelas tuh pasti dia hilang fokus ya. Ya. Hilang fokus. Apa nih yang sudah Ibu lakukan? Yang saya lakukan itu ya seperti tadi ya Ibu Erni ya, mencari mode pembelajaran yang menyenangkan agar siswa itu lebih fokus ke arah kita, apa yang kita jelaskan mereka mendengarkan seperti itu ya. Dengan contohnya kita cari mode pembelajaran tuh jika jarang yang misalkan kita jarang memberikan pelajaran tentang layar ya, lihat dari Infokus tadi menggunakan laptop kita jarang, tapi dia lebih senang dengan gambar-gambar seperti itu ya, kita lebih baik sering-sering melakukan yang seperti itu. Oke. Berarti Ibu bisa mengalihkan fokus mereka ya. Iya. Oh, terkait dengan kemarin Ibu sudah mengajar, Ya. itu Ibu mengatasinya itu seperti apa? Anak kan sudah ada yang kehilangan fokus terkadang Ya. ya kan, atau merasa bosan. Nah, yang Ibu lakukan kemarin saya kemarin itu memberikan semangat kepada ini seperti seperti itu ya, biar dia lebih semangat lagi. Seperti ya, kalau dia kehilangan fokus, kita stop dulu belajarnya seperti itu, cari apa misalkan semangat atau SD masuk belajar seperti itu. Dengan begitu, dengan cara yang seperti itu, Iya, efektif ya Bu iya, ya. betul juga. Jadi anak-anak tadi tergugah. Iya, ada juga dia menyukai seperti mindfulness itu ya. Dia sangat suka seperti itu. Jadi kalau dia sudah lelah belajar, kalau kita mulai hidupkan suara-suara apa mengajak dia mindfulness, dia sangat suka seperti itu. Oh iya betul. Jadi dia selesai melakukan mindfulness itu, dia fokus kembali belajar. Oke, luar biasa sekali Bu Epita ya. Makanya saya tadi pada saat kita sudah praobservasi, saya sudah melihat bahwa Ibu Epita ini sudah bisa memberdayakan anak. Ya. Tinggal ada mungkin 1-2 orang anak yang fokusnya masih begitu Iya, ya Bu ya, betul. tapi tidak apa-apa. Itu kan sebuah tantangan. Iya kan, bagaimana itu berbeda ya Ibu Yani ya. Nah, tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa fokus tadi kan yang menjadi ingin Ibu tingkatkan. Itu bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan fokus tersebut? Tadi saya sudah jawab, meningkatkan fokus siswa itu kita harus mencari pembelajaran yang menyenangkan tadi. Yang menunjukkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, untuk selanjutnya kita saya lihat ini dari RPP Ibu. Ya, modul ajar ini maksudnya ya. Nah, di sini kan kemarin Ibu Epita mendapatkan apa namanya video yang berasal dari YouTube. Apakah video ini Ibu sampaikan atau Ibu mempunyai materi sendiri terkait dengan materi ini?
materi yang saya putar kemarin seperti YouTube itu. Sambil dia berjalan penjelasannya itu, saya juga menjelaskan kepada anak-anak, oh ini seperti ini anak-anak, nah ini contoh normanya juga, kita sambil menjelaskan begitu, bukan hanya videonya terputar, bukan seperti itu. Oke, berarti pada saat video itu berputar ada dampingan juga dari Ibu Iya, Epita betul ya? sekali. Oke, luar biasa sekali Ibu Epita ini ya, semangat sekali. Kemarin Ibu Epita dalam mengajar di RPP ini ada berapa menit kemarin Ibu Epita? Saya mengajar itu dua jam pelajaran ya Ibu ya. Itu kayak 60 menit gitu. Yang 2 JP ya Bu ya, ya? 2 jam pelajaran. Oke Ibu Epita, luar biasa sekali ya Ibu Epita ini. Selanjutnya nih Bu Epita ya, kita ini terkait dengan pembelajaran sudah selesai ya Bu Epita. Jadi Bu Epita, saya ingin Ibu berbicara sedikit. Ini pasti kalau di dalam kelas itu ada pasti sebuah permasalahan atau sesuatu yang harus kita selesaikan terkait dengan anak didik. Ada tidak nih Ibu Epita yang mengalami galau dengan anak didik itu? Tentu boleh Ibu ceritakan? Tentu saja seperti kemarin itu sih, namanya si Adinda ya. Dia itu baru ditinggalkan sama ibu kandungnya. Dia sering murung sekali itu, bermain sama teman-temannya dia tidak mau. Walaupun waktu istirahat dia tetap di kelas seperti itu. Jadi cara saya pendekatan itu saya dekat, saya panggil, Dinda kenapa tidak keluar kelas? Dia bilang dia hanya menggelengkan kepala. Mungkin saya kurang pendekatan. Jadi istirahat anak-anak masuk, saya panggil kembali. Dinda ada apa? Mungkin juga kedua kali saya bertanya juga dia tidak mau menanggapi ya Bu ya. Pas istirahat ketiganya itu saya tanya kembali, saya duduk di bangku dia, di samping bangku dia menangis begitu. Kemudian saya tanya kenapa menangis, dia bilang dia tidak punya ibu, sedangkan mereka itu sering membuli dalam arti kata tidak terlalu parah ya Bu Arnia. Mungkin dia bilang tidak ada kasih sayang seorang ibu, ada ibu dia, mungkin dia tuh tersinggung dengan teman-temannya yang selalu bersifat tentang ibu, sedangkan dia baru tinggal ibu ya sedih ya. Bu Arnia bagaimana itu bisa dibayangkan Ibu Arnia. Iya, jadi saya itu berikan semangatlah kepada si Adinda ini tadi ya, tidak apa-apa. Itu saya berikan pengertian kalau nanti kitanya juga akan kembali ke sana ya, kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan menunggu giliran seperti itu. Jadi Adinda di sana ibu kamu juga bisa melihat kamu seperti apa, nanti kamu jadi orang. Nah itu juga kamu sampai loh ke ibu kamu seperti itu, nanti kamu dilihat loh sama ibu kamu kalau kamu berhasil. Makanya si Adinda itu harus nanti belajar. Adinda juga kan sudah masih ada nenek di rumah seperti itu kan. Jadi pendekatan seperti itu sangat menguatkan si Adinda itu. Dia merasa betul sekali ibu mungkin ya. Dia masih menangis sudah saya seperti yang dialami seperti itu lagi. Jadi tidak banyak orang, banyak ya, bukan hanya Adinda kalau ibu bilang ya, bukan hanya Adinda yang mengalami seperti ini, banyak juga orang enak ya bilang seperti itu. Iya, dia hanya mengangguk ya. Jadi kebiasaan itu kan pas masuk sekolah dia sudah mau ya istirahat. Jadi pertegur terus dengan si Adinda, tanya, Adinda bagaimana hari ini, apa sekolahnya senang? Iya Bu, apa ada masih ada teman yang membuli? Tidak Bu, seperti itu. Jadi sekarang itu mungkin gara-gara kita pendekatan dengan si siswa tadi, dia mungkin lebih dekat ya Ibu Eri dengan kita. Itu ada positifnya ya. Seperti itu. Oke, berarti Bu Epita kemarin sudah mendapatkan ya ibaratkan kasus ya itu namanya terkait dengan Adinda tadi agak menurun pembelajarannya karena tentang problem pribadi. Iya betul. Ya, yang tidak bisa kita kaitkan dengan pembelajaran di sekolah karena ini memang menyangkut ya hati gitu. Iya, Betul sekali itu Ibu Epita, memang harus pendekatan yang teramat dalam terhadap anak didik tersebut, itu sangat luar biasa. Nah, untuk Ibu Epita apa namanya? Untuk anak tersebut, maksud saya, untuk anak tersebut kita harus memberikan yang terbaik agar dia bisa kembali seperti semula, ceria seperti semula. Betul sekali kan, karena kita sangat sayang sekali dengan anak didik ini, karena generasi kita ke depan. Baik Ibu Epita tanyanya Adinda tersebut, ya Adinda tersebut itu lancar lagi ya, seperti sedia kala mengikuti. Apakah apa namanya Adinda tersebut sudah
seperti sedia kala untuk minggu-minggu ini? Ya alhamdulillah ya Bu Erni ya. Setelah dari kasus pendekatan tadi sudah saya tanya, dia lebih baik, dia sudah mau istirahat, mau makan bersama dengan teman-temannya, seperti itu ya. Dia juga mau membaur, kalau istirahat itu tidak pernah di kelas lagi. Dia juga jauh lebih aktif belajar karena ya memang dia itu mau maju gitu ya Bu Erni. Berarti memang agak terkendala sedikit. Iya betul. Oke, upaya dari Ibu Epit yang lebih spesifik gitu kan, selain tadi kan Ibu Epit ngomong pendekatan, ada tidak upaya yang lain atau strategi yang lain pendekatan Ibu terhadap Adinda tersebut? Ada, mungkin saya itu ya Ibu Yani seperti saya memanggil walinya ya seperti itu agar lebih diperhatikan di rumah seperti itu gitu ya. Karena saya harus ceritakan ke wali si dia, misalkan neneknya ya, saya panggil Bu, ini bawa anak ini di sekolah seperti ini. Nah lebih baik mungkin di rumah mungkin harus lebih diperhatikan, ganti ibunya, kasih sayangnya tadi mungkin harus lebih ditingkatkan lagi di rumah, bilang sama si neneknya tadi ya seperti itu ya. Ya, jadi pendekatan kepada orang tua juga. Berarti Ibu Epita sudah melaksanakan pendekatan dahulu tadi ya? Iya. Terlebih dahulu dengan anaknya atau orang tuanya dulu? Anaknya dulu terlebih dahulu, baru sudah mengetahui tentang anaknya, baru saya Ibu panggil dulu orang tuanya walinya. Oke, jadi orang tuanya juga mengerti ya Bu Epita? Iya betul sekali. Dia kan tidak tahu ya apa yang dikerjakan si cucunya tadi di sekolahan seperti apa. Kalau dia tidak memberitahu si neneknya tadi, dan dia tidak tahu kalau si Dinda itu selalu murung di sekolah. Oke. Nah, dari kedua upaya yang telah Ibu laksanakan tersebut, mana yang paling efektif yang kena di hati Adinda tadi? Ya kita pendekatan kepada siswa itu yang paling Ya, oke. Nah, dari upaya yang sudah Ibu laksanakan, berarti pendekatan dari hati ke hati gitu ya dengan Dinda begitu. Ada tidak hal lain yang mempengaruhi Adinda begitu dalam dia saya mau ke sekolah, mengenai kemauan dia begitu untuk bersekolah, ada tidak? Ada, mungkin itu sudah ada, pasti ada. Karena apa? Karena kemarin saya sempat tanya-tanya kepada teman-temannya itu mungkin dari segi ekonomi juga ya itu ya. Selain dia itu ditinggalkan orang tua, ya mungkin di rumah juga dia itu kekurangan ekonomi, tidak seperti teman-teman yang lain. Dia juga pengen merasakan aku pengen makan ini, aku pengen makan itu, pengen jajan ini, jajan itu. Cuman dia keterbatasan ekonomi ya tahu sendiri ya Ibu Erni. Berarti Ibu Epita sudah lebih memahami sekali ya terkait dengan anak didiknya tersebut. Oke, ada tidak hal yang mendukung terkait dengan upaya Ibu tadi yang sudah melakukan pendekatan dengan orang tua, sudah melakukan pendekatan dengan Adinda, ada tidak yang mendukung? Betul ya Ibu Erni, yang mendukung itu banyak ya. Pastinya itu teman-teman rekan-rekan ini juga mendukung karena apa? Kita juga punya atasannya, kita pasti ceritakan bagaimana ibu kepala sekolah atau dewan guru bagaimana dengan si anak ini, seperti itu, apa solusinya seperti itu. Jadi saya juga ada dukungan dari guru yang lain sebagai wali kelas 4, saya ada dukungan, oh iya Bu Epi kamu bener, itu nanti kamu panggil orang tuanya, kamu lihat apa sih kendala si anak ini seperti ini begitu. Berarti banyak sekali dukungan, jadi bukan Ibu Epita sendiri yang melaksanakan dari apa yang menjadi kasus tersebut. Iya. Selanjutnya Ibu Epita ya, upaya Ibu tadi kan pendekatan terhadap anak. Kemarin tuh itu kapan Ibu waktu melakukan pendekatan itu? Itu mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya Ibu Erni ya. Karena mungkin sering terlihat dia murung, begitu juga saya akan mendekatinya. Kan ada niat ya, apa sih anak ini sepertinya tidak bersemangat belajar, apa lapar, apa gimana kan. Nah, jadi sehari 2 hari saya diamkan masih seperti itu. Makanya saya pendekatan seperti yang saya bilang tadi, sekali dia hanya diam, 2 kali hanya dileleh, 3 kalinya dia menangis dan berduka seperti itu. Kalau seandainya nanti, ini kan kasus Adinda ya Bu Epita. Kalau seandainya nanti ada anak-anak yang lain, ada bakalan yang Ibu kan 22 siswa. Nanti kan ada bakal suatu permasalahan lagi. Apakah Ibu akan mengadakan pendekatan kembali terkait itu? Apakah langsung ke orang tuanya atau dengan rekan sejawat itu? Betul sekali Bu Erni, pastinya pendekatannya itu perlu sekali, pendekatan antara wali murid, wali kelas dengan siswa. Itu yang paling utama, itu harus kita
sebagai guru harus yang pertama memberikan kepada siswa. Baru kalau misalkan siswa tadi tidak mau terbuka, kita bisa panggil kedua orang tuanya atau walinya gitu. Oke, bagus sekali dalam Ibu Epita menyikapi kasus ini. Ibu Epita ya, itu sudah melakukan upaya, terus mendapat dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah, bahkan orang tuanya, dan juga muridnya sekarang. Menurut Ibu sekarang ini, apakah Ibu memantau murid tersebut? Apakah ada perubahan dari hari ke hari atau memang sekarang sudah stabil? Iya betul, selalu itu ya Ibu Ernia. Dan nggak mungkin juga kita nggak dipantau, namanya juga di dalam kelas ya Ibu Ernia. Tiap hari kita bertemu itu. Betul sekali. Epita ya. Nah selanjutnya Ibu Epita ya, untuk pengembangan murid ini kan untuk Ibu memantau itu kira-kira Ibu punya catatan khusus atau hal yang terkait hal yang terkait dengan kepribadian siswa? Ya itu ada itu Ibu, kan kita di kelas itu ada buku kesiswaan itu. Mungkin ya siswa-siswa yang bermasalah itu tidak hanya satu ya Ibu Erni. Ya gitu kan kita masukkan ke dalam buku itu. Hari ini tanggal sekian saya memanggil si Adinda, saya mendekati Adinda, apa permasalahannya kita catat. Seperti juga mungkin ada yang teman yang lain bermasalah, kita juga catatkan. Oh berarti dalam 1 tahun atau dalam 4 bulan atau setengah tahun dalam 1 semester kita tahu berapa siswa yang bermasalah seperti itu. Jadi Bu Epita sudah mempunyai jurnal, sudah mempunyai catatan pribadi ya terkait dengan kepribadian dari anak, ataupun apa yang sudah dia rasakan atau kekurangan dari anak tersebut atau kelebihan yang dia punya. Luar biasa Bu Epita ini ya. Jadi Ibu bisa memantau entah berapa hari atau berapa minggu sekali Ibu lihat yang namanya Adinda, yang namanya siapa itu. Ibu sudah mengetahui kalau luar biasa. Berarti Bu Epita ini sudah sebenarnya dari kasus yang Ibu sudah ceritakan kepada saya, itu kemarin saya cerita sedikit ini Bu ya. Saya ini kemarin sudah mendapatkan tentang kasus itu ada 2. Itu ada dilema etika dan juga ada bujukan moral. Ini sudah saya ceritakan sebenarnya berkali-kali, tapi kita ulas lagi. Dan jadi dari yang Adinda lakukan itu, setelah saya lihat itu masuk ke dalam dilema etika. Karena mengapa? Karena Ibu sudah memikirkan jangka panjang dia. Iya betul. Karena kedepannya nanti kan anak-anak tersebut memiliki cita-cita yang harus dia capai gitu kan. Dan jangka pendeknya untuk sekarang ini memang anak-anak harus sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Sedangkan kalau bujukan moral itu adalah suatu pelanggaran, bukan suatu pelanggaran, ada suatu kasus yang memang apabila kita uji, ada 9 uji coba ada 9 uji coba, itu dia ada yang tidak lulus dari 9 uji coba itu. Contohnya ada uji regulasi misalnya, misalnya ada anak tawuran. Nah, Ibu Epita misalnya tuh, tapi alhamdulillah ya untuk SD kita ini kayaknya tidak ada ya. Tidak ada seperti itu sudah masuk ke bujukan moral. Jadi kita sebagai pembimbing dari anak-anak tersebut, kita memang sanggupnya menyelesaikan kasus dari dilema etika ini. Karena ini memang pasti setiap kelas itu pasti memiliki dilema. Baik itu kelas 1 sampai kelas 6, kepala sekolah gitu kan. Nah, dari kasus yang Ibu yang sudah ceritakan, apa yang dapat Ibu petik kalau untuk kedepannya, apa yang dapat Ibu ambil? Apa yang dapat Ibu ambil pelajaran untuk Ibu apabila ada kasus yang lainnya, apa yang dapat Ibu ambil dari kasus ini? Apa yang dapat Ibu kembangkan lagi nanti? Apa yang Ibu akan Ibu kembangkan, apa yang akan Ibu itu rencana kedepannya seperti itu. Iya, seandainya Ibu mengalami suatu kasus lagi, apa yang akan Ibu tadi mengalami kasus lagi seperti itu. Yang saya akan lakukan seperti itu ya Ibu Erni. Saya lakukan kita paham dulu masalahnya seperti apa. Seperti itu baru nanti kita dengan cara memanggil pendekar itu seperti tadi. Jadi kita harus menasihati dan itu menasihati ya. Jangan kalau hal-hal yang tidak baik itu tidak perlu dilakukan seperti itu. Karena kita sebagai seorang siswa harus belajar yang benar itu. Oke, luar biasa Ibu Epita ya. Ibu Epita sudah mengambil pembelajaran dari kasus yang sudah Ibu Epita lakukan gitu ya. Selanjutnya Ibu Epita, apa yang sudah hal baik yang sudah Ibu laksanakan dalam 1 minggu ini terkait dengan pembelajaran yang sudah kita balik lagi ke pelajaran. Maksudnya hal baik itu hal baik itu maksudnya kepada tuh siswa kepada siswa kebiasaan juga boleh. Hal
hal baik itu ya kita melakukan setiap hari ya hal baik ya Ibu Erni. Amin. Iya. Ya, contohnya seperti apa itu, Bu? Banyak ya kita membantu teman, mungkin bukan guru ya. Jadi jika dia membutuhkan, mau bagaimana ini baik kita cara belajar menyelesaikan PMM gitu ya. Karena guru-guru yang tua-tua, bukan yang tua sih, yang lanjut usia ya, dia tidak terlalu menguasai IT seperti itu. Jadi dia tidak paham, walaupun dikasih handphone, walaupun dikasih laptop, dia hanya diam. Saya tidak gimana cara mengerjakan, saya tidak tahu kan seperti itu. Jadi ya kita seperti saya atau teman-teman yang muda yang lainnya yang lebih paham tentang PMM itu bisa berbagi mengajar dia itu ya, mengajari teman-teman guru tadi. Oh bagus seperti ini Bu cara mengerjakannya ya. Kita membantu dia ya. Oh berarti hal baik yang sudah dilaksanakan terkait dengan pembelajaran berbagi dengan rekan Iya, sejawat. betul. Nah kalau dengan anak didik, Dengan anak didiknya setiap hari ya baiklah Ibu. contohnya bisa dicontohkan? Saya apa ya? Contohnya satu kebiasaan apa gitu? Oh iya, kebiasaan kalau tangan ya seperti itu. Nah, jadi kalau mereka makan kan tiap hari Kamis mereka itu bawa bekal ya Ibu ya, bawa bekal. Itu saya biasakan setiap hari Kamis bawa bekal, makanan sehat. Jadi kebiasaan yang saya suruh itu ya cuci tangan sebelum makan ya. Kenapa? Kita jelaskan kenapa harus cuci tangan. Nah, dia jadi tidak hanya hari Kamis cuci tangan itu ya. Jadi setiap mau makan, dia harus cuci tangan terlebih dahulu. Ada tidak pembiasaan yang dari anak didik itu sendiri yang Ibu lihat, yang Ibu cermati, oh ini ada kebiasaan anak didik saya ini yang harus saya teruskan, ada tidak? Rajin mungkin ya? Iya, terkait pembelajaran boleh, terkait dengan Ya apa? itu tuh termasuk ke contoh ya untuk siswa-siswa yang masih saya mencontohkan ya kepada siswa saya itu yang paling mencolok itu si Excel ya. Dia cara belajarnya itu mudah memahami, dia paham apa yang saya jelaskan itu dia mudah paham gitu. Nah saya juga ingin untuk siswa yang lain juga seperti dia, bagaimana sih dia tuh bisa seperti si Excel tadi kan. Bukan intinya saya membeda-bedakan siswa, saya cuma mengarahkan siswa itu agar bisa seperti teman yang tadi yang namanya Excel tadi seperti itu. Apakah Ibu kan sudah memiliki sampel Excel nih kan, terkait dengan pembelajaran di dalam kelas. Apakah Ibu Evita pernah melibatkan Excel tersebut untuk misalnya menjadi teman tutor sebaya mereka gitu, misalnya dalam bentuk kelompok, misalnya berbagi apa namanya pengalaman atau cerita, adakah pernah tidak Ibu Evita sudah melaksanakannya? Tentu sudah. Jadi saya beritahu si Excel, saya contohkan, bukan saya membedakan, saya kasih contoh, ayo Excel maju ke depan. Anak-anak, saya juga menjelaskan kepada anak-anak, Ibu tidak bermaksud ya, Ibu dikata kalian harus contoh si Excel ini. Kenapa sih Ibu suka dengan Excel ini? Nah itu seperti itu ya, bukan karena Ibu ini senangnya dengan Excel, bukan. Kalian harus lihat kenapa sih Ibu ini bisa senang dengan Excel ini. Oh berarti dia rajin, dia pintar. Jadi si Excel ini saya berikan pengarahan Excel, kamu bisa membantu teman kamu jika mereka kan tidak bisa menyelesaikan PR, tidak bisa pembagian dengan ibu guru banyak yang tanya. Mereka juga bisa bertanya kepada Excel, bagaimana caranya Excel seperti itu. Excel juga mau gitu mengajari teman-temannya. Berarti Ibu sudah mengadakan tutor sebaya gitu ya? Iya. Mengadakan tutor sebaya bahwa Ibu berbagi pengalaman dengan Excel Excel membagikan kepada temannya itu. Lewat berkelompok. Iya betul. Oke. Nah jadi kalau seandainya hal tersebut sudah terjadi ya kan? Ya. Nah, sudah terjadi, ada tidak efek atau dampak terhadap anak yang lain? Ada, tentu saja ada. Mungkin walaupun tidak banyak yang memahami, mungkin ada satu dua mungkin dia seperti Excel akrabnya dengan si Rido. Rido kan tidak paham ya, tapi karena dia mungkin bersahabat dekat ya, dia lebih mengerti, paham dia juga, walaupun yang menjelaskan bukan ibu gurunya ya. Jadi Excel membantu dia, ini jalannya seperti ini, jalan seperti ini, mungkin dia udah bisa itu. Dan misalkan dari kelompok itu ada 4 siswa, mungkin 2 siswa itu udah paham begitu, walaupun bukan ibu guru yang menjelaskan, dengan bantuan si Excel tadi seperti itu. Oke, Mbak Evita bagus sekali ya, anak muridnya itu sudah menjadi tutor sebaya dengan temannya, terus bisa berbagi praktik baik antara dia dengan temannya gitu ya. Nah, selanjutnya nih tentang kita rekan sejawat. Ya. Ibu Evita terkait rekan sejawat ini, ada tidak Ibu Evita memiliki suatu ini temanku ini kurang ini lah kayak PMM tadi kan? Iya betul.
Tadi saya dengar Ibu Evita terkait dengan teman tadi ada yang harus dibimbing, Iya, dibina betul. terkait dengan pembelajar terkait dengan tugas SKP. Iya. Selanjutnya nih Ibu Evita, saya ingin mengulas lebih dalam nih mengenai tentang itu. Iya, boleh, boleh. Apa Ibu mau minum? Oh, tidak. Tentu saja Ibu Ani. Lanjut ya. Iya. Oke, Ibu Evita, kan tadi Ibu Evita sudah menceritakan tentang rekan sejawat, begitu. Iya. Bisa Ibu ceritakan lebih detail lagi mengenai tentang PMM yang tadi? Karena tadi kan saya bertanya tentang pembelajaran, Ibu Evita tadi hal yang baik tentang pembelajaran. Ibu Evita tadi menjawab tentang PMM, teman-teman ya. Nah, bisa Ibu ceritakan lagi itu terkait dengan itu? Oke, alur ceritanya ya Bu Erni ya. Betul. Iya, kemarin tuh di sekolah itu ya, kita tuh setiap guru tuh diwajibkan mengisi apa itu bukti asli nyata itu ya, kegiatan seperti itu. Jadi kami yang muda-muda kita di rekan-rekan guru yang lebih paham tentang mengerjakan PMM itu ya dia lancar-lancar saja ya dia mereka ini kan tidak bisa ya seperti yang saya bilang tadi, walaupun sudah di HP-nya sudah bagus atau sudah berada laptop masih tidak akan mengerti. Jadi kita bimbing mereka, kita dalam menjawab soal seperti itu, sudah menjawab soal itu ya ke postes sampai kita bimbing saling belajar ya Ibu Erni ya, bukan kita menggurui ya. Ya itu sambil mengenalkan seperti apa sih aksi nyata itu, kita membuat aksi nyata, kita bimbing sampai dengan selesai, sampai dia bukan kita yang mengerjakan ya, kita hanya membimbing mereka, kamu Ibu lakukan yang seperti ini ya, seperti ini tuh kita bisa sampelkan satu contoh saja. Jadi untuk kedepannya mereka bisa mengerjakan dengan sendirinya sampai kita contohkan sampai mendapatkan sertifikat. Jadi mungkin dia lebih semangat juga ya Bu, kalau sudah dapat sertifikat 1 mungkin dia pengen 2, pengen 3. Oke, Bu Evita ya, berarti Bu Evita ada tidak kendala Ibu Evita terkait dengan yang pada saat Ibu mengajar nih kan, mengajar dengan rekan-rekan, Ibu mendampingi salah satu dari rekan kita itu, ada tidak Ibu memiliki suatu kendala sesuatu yang Ibu Evita harus berpikir ulang untuk menyelesaikan? Iya betul sekali. Kendalanya itu ya mereka itu sedikit memahami susah, kita tidak bisa menjelaskan satu kali saja ya, apalagi tentang penjawaban soal, kalau cara menjawabnya mungkin dia mengeluh susah ya, kita harus dari sekali dia tidak mengerti, kedua kali, ketiga kali ya seperti itu. Harus berarti Bu Evita harus penekanannya atau pengulangannya itu harus lebih banyak ya, Iya, untuk betul. memberikan penjelasan dan contoh-contoh langsung atau praktik langsung terhadap teman tadi. Iya. Oke. Dari cerita Ibu Evita tadi, apa saja sudah Ibu Evita lakukan atau terkait dengan kendala itu? Upaya apa yang sudah Ibu laksanakan? Ya mungkin lebih jelas, diperjelas lagi apa yang kita ajarkan ya Ibu Erni ya. Berarti dia tidak bisa melakukan aksi nyata, oh ini contohnya itu seperti ini. Jadi kita harus lebih jelaskan seperti dia menjawab soal, dia harus lebih teliti membaca soal tersebut. Dia jangan soal ketergantungan kepada kita ya Ibu ya. Dia harus lebih berusaha lagi. Berarti Bu Evita memberikan contoh. Iya betul. Nah, contoh aksi nyata yang bisa mereka ATM, tiru modifikasi. Iya betul. Betul sekali itu Ibu Evita ya. Jadi mereka bisa membacanya secara berulang-ulang di rumah aksi nyata tersebut, entah itu dalam bentuk PDF, entah itu dalam bentuk printan gitu ya. Jadi mereka tinggal tiru dan modifikasi. Betul sekali itu Bu Evita ya. Ada tidak dukungan dari warga sekolah terkait dengan yang sudah Ibu laksanakan pada saat mendampingi rekan sejawat tersebut? Sudah pasti tentu ada dukungan, apalagi dari kepala sekolah ya. Dia sangat suka kalau gurunya itu maju, berpikir maju ya. Sampai juga kalau ada yang melakukan sertifikat itu dia memang selalu mendukung, harus bukan hanya mendukung, memang harus dikerjakan seperti itu. Oke. Nah, untuk yang pada saat Ibu sudah mendampingi, apakah itu sudah terlaksana sampai dengan sekarang ini atau akan terlaksana pada minggu atau itu? Ya, alhamdulillah Ibu Erni sudah terlaksana ya. Mungkin ada dari beberapa guru sudah mendapatkan sertifikat tersebut ya Ibu Erni. Oke, luar biasa Ibu Evita. Nah Ibu Evita, tadi kan kita sudah berbicara tentang
pasca observasi tadi kan sudah itu Ibu memiliki juga kasus tadi kan dengan Adinda, sudah itu dengan rekan sejawat Ibu Epita sudah mendengar rekan sejawat saya lihat Ibu Epita sangat oke dan bisa menghadapi suatu tantangan serta Ibu Epita juga bisa mencari apa yang menjadi solusinya dari tantangan tersebut. Luar biasa. Baik Ibu Epita, pada percakapan kali ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Oke, terima kasih Bu Emi ya. Hari ini saya bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran saya kemarin itu alhamdulillah benar-benar lancar. Mungkin ada kurangnya ya Ibu Emi ya. Itu depannya juga saya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Epita. Semoga kita semua baik-baik saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.